Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang cermin ajaib, ya. Nah, cermin ajaib ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda dan kita semua, ya, termasuk saya, mampu menjalankan materi cermin ajaib ini, maka niscaya rezeki akan datang dengan sangat-sangat berlimpah ruah. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Bapak Ibu, begini. Beberapa materi saya itu menyampaikan tentang sifat rezeki, ya, yang banyak sekali orang tidak paham rezeki itu seperti apa, polanya, bentuknya, jenisnya, bagaimana datangnya, kapan datangnya, ketika datang bentuknya seperti apa, begitu ya. Nah, itu yang saya bahas dalam beberapa audio-audio yang sebelumnya. Contohnya misalnya ketika saya bahas tentang paradox of candy, bahwa ternyata rezeki itu dia datangnya dengan bungkusnya terlebih dahulu. Ketika bungkusnya ada, maka di dalamnya ada isinya. Nah, dengan penerapan ilmu seperti ini, akhirnya Anda memiliki cara pandang baru terhadap masalah yang ada di depan Anda, bahwa ternyata masalah itu adalah pendahuluan dari rezeki yang akan datang. Maka dengan melihat cara pandang seperti ini, dan cara pandangnya pasti benar ya, karena dalilnya betul sekali ya, disebutkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang mau dikasih rezeki, dikasih kebaikan, maka Allah akan berikan musibah terlebih dahulu. Artinya sudah menjadi hukum ya, paradox of candy, bahwa kita memang betul-betul mau menerima isi kalau mau menerima bungkusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin lebih dalam kepada sifat rezeki, yang mudah-mudahan dengan cara pandang seperti ini Anda akan jauh lebih mudah melihat rezeki, ya. Judul materi ini sekali lagi saya sebutkan adalah cermin ajaib Bapak Ibu ya. Tentunya Anda semua tahu cermin ya, tahu cermin, dan pastinya Anda senang sekali bercermin ya, termasuk saya ya. Pagi-pagi pasti saya ketemu cermin terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di rumah saya juga banyak sekali cermin. Alangkah anehnya kalau seandainya kita hidup tanpa cermin. Bagaimana bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita kalau kita nggak pakai cermin Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah kita pastinya nggak bagus lah bentuk wajah kita. Waktu itu ada seorang pembicara dalam sebuah seminar yang saya ikuti. Dia datang ke Malawi, kemudian bertemu dengan masyarakat yang nggak pernah bercermin Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia punya handphone baru ya, handphone iPhone, kemudian difoto. Terus kemudian ketika ditunjukkan foto itu kepada dia nggak tahu, dia nggak kenal itu foto siapa gitu kan. Terus kemudian ketika ditunjukkan ke temannya yang sebelahnya, terus kemudian dia memberikan kode bahwa itu dia gitu kan. Kemudian minta difotoin yang sebelahnya, akhirnya saling tertawa ya, dan saling merasa lucu dengan kehidupan mereka, karena selama ini mereka nggak pernah bercermin Bapak Ibu. Mereka nggak pernah bercermin, maka wajahnya juga berantakan gitu ya. Dan akhirnya ya handphone itu akhirnya dibawa main oleh anak-anak itu dan hilang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sang pembicara ini mendapatkan hikmah bahwa ternyata mereka nggak pernah bercermin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyebutkan tentang sifatnya rezeki ya. Sifatnya rezeki itu seperti jodoh Bapak Ibu ya, seperti jodoh, atau seperti orang lain melihat kita. Jadi kalau rezeki itu adalah orang lain, kalau kita penampilannya bagus, maka orang lain akan tertarik dengan kita gitu. Sama dengan rezeki, sama dengan jodoh. Jodoh itu ketika kita berpenampilan bagus, maka jodoh itu akan datang. Rezeki pun begitu Bapak Ibu. Ketika penampilan kita bagus ya, maka rezeki akan datang. Ibaratnya begini, coba bayangkan rezeki itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Rezeki itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Lalu kemudian Andanya tidak pernah bercermin, giginya mohon maaf ya kuning gitu ya, kemudian matanya belekan gitu ya, terus kemudian rambut acak-acakan gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi pada orang yang melihat Anda?
Mereka pastinya kabur dan pergi meninggalkan Anda. Begitu juga dengan rezeki, Bapak Ibu. Rezeki itu hanya akan mendekat dengan orang yang penampilannya bagus, gitu ya. Rezeki akan datang dan menghampiri dengan orang yang penampilannya bagus. Ini udah hukum umum terhadap diri kita, makanya kita selalu perhatian betul dengan diri kita. Ya, kadang-kadang kalau ada mobil lewat gitu ya, itu spionnya Anda jadikan ya sebagai alat bercermin. Saking kita pengen betul bahwa kita menarik perhatian orang lain. Nah, sama dengan rezeki, Bapak Ibu. Rezeki, kalau penampilan kita bagus, maka rezeki akan datang dan tertarik pada kita. Ya, kalau penampilan kita bagus, rapi, enak dipandang oleh rezeki, ya, enak dipandang oleh rezeki, maka rezeki itu akan datang pada kita. Akan bilang, kok saya enak yang lihat muka kamu, kok saya enak yang lihat dirimu, ya, tolong dong aku diambil olehmu, kira-kira begitu, ya. Tapi kalau seandainya penampilan kita nggak bagus, maka rezeki akan hilang dari sisi kita, Bapak Ibu, ya. Rezeki akan hilang dari sisi kita, ya. Maka gimana caranya agar kita bagus, Bapak Ibu, ya, agar penampilan kita bagus? Sama dengan kehidupan, kita butuh cermin. Di dalam rezeki kita juga butuh cermin, Bapak Ibu, ya. Kalau seandainya kita nggak bercermin, maka rezeki itu akan hilang. Rezeki itu akan kita nggak pernah tahu kenapa kok gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau seandainya Anda nih nggak pernah bercermin selama 2 tahun gitu ya. Terus kemudian Anda ngelihat kok orang-orang pada nggak mau mendekati saya ya. Kok orang-orang kok nggak ada yang tertarik sama saya ya? Ya iyalah, coba ngaca dulu gitu ya. Coba ngaca, pas ngaca, oh iya pantesan aja orang nggak suka sama kita. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir gini, kok rezeki nggak datang ya? Gitu. Kok rezeki seret ya? Kok utang nggak lunas-lunas ya? Kok piutang nggak kebayar ya, gitu kan, dari orang lain. Kok piutang-piutang tuh nggak datang pada kita ya. Kok peluang-peluang bisnis nggak datang pada kita ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, udah berapa lama Anda tidak bercermin? Sudah berapa lama nggak bercermin sehingga akhirnya rezeki nggak mau datang dan tertarik pada kita, ya? Maka kita butuh cermin, Bapak Ibu, ya. Kita butuh cermin, sangat-sangat butuh cermin, ya. Jadi kita sangat butuh cermin untuk membuat rezeki tertarik sama kita, ya. Nah, cuma sebelum bercermin harus mental siap bercermin, ya kan? Mental siap gitu loh dalam bercermin. Mental siap bercermin itu apa? Mental siap kalau bercermin yang kelihatan adalah cemang-cemong muka kita, giginya ada jigongnya gitu misalnya gitu ya, kemudian matanya belekan, rambut aut-autan, kemudian ada noda di pipi gitu ya, ada jerawat muncul dan seterusnya gitu ya. Jadi mentalnya dulu yang dipersiapkan untuk bercermin, ya. Jadi kalau seandainya ada, kalau misalnya yang pakai jilbab miring gitu kan, nah, maka setelah itu dia siap gitu ya. Bukan yang sering terjadi ya, karena kita nggak pernah paham bahwa ini ada cermin dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi seperti dalam sebuah pepatah mengatakan ya, buruk muka cermin dibelah ya. Buruk muka cermin dibelah. Jadi ketika bercermin terus kemudian cerminnya bilang kamu matanya belekan, oh langsung dihancurinnya si cerminnya. Bukan memperbaiki tubuh, bukan memperbaiki diri, ya, bukan mungkin sikat gigi setelah itu, mungkin nyisir setelah itu, tidak. Yang dilakukan adalah cerminnya yang dibelah, cerminnya yang dihancurkan. Nah, ini adalah orang yang tidak siap dalam bercermin. Mentalnya nggak siap dalam bercermin. Nah, dalam rezeki yang harus dilakukan adalah yuk sama-sama kita bercermin. Apakah cermin itu? Ya. Jadi pertama mentalnya harus siap dulu. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu cermin itu apa.
Jangan-jangan Anda nggak tahu bahwa ini cerminnya. Jadi mentalnya adalah siap bercermin. Yang kedua, Anda tahu jenis cermin itu apa. Apa itu cerminnya? Cerminnya adalah ya berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Ya, misalnya pas jalan gitu kan, pas jalan nih tiba-tiba ada nyerempet gitu. Pas ada yang nyerempet, oh itu cermin Bapak Ibu. Itu adalah cermin kehidupan kita. Oh, gitu ya. Kenapa ya saya diserempet orang? Maka pasti ada yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya ada orang yang nyerempet kita. Maka diserempetnya kita oleh orang lain adalah cermin untuk kita. Yang sering terjadi adalah ketika kita diserempet sama orang, kemudian mobil kita ditabrak, motor kita ditabrak, kemudian kita jatuh, maka yang sering terjadi adalah cerminnya yang dibelah. Buruk muka, cermin dibelah. Yang sering terjadi adalah kita nggak terima dengan cermin ini, lalu akhirnya yang terjadi kita marah-marah sama tuh cermin, dan akhirnya rezeki memang nggak akan pernah datang pada kita sedikit pun. Kenapa? Ya nggak mau bercermin, sementara rezeki itu tertarik sama yang pribadinya bagus. Ya, maka seluruh masalah-masalah kita adalah cermin, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita kenal. Kita nggak pernah mengenal bahwa ini adalah cermin. Ya, dihina orang, ya, dikata-katai orang, digosipin orang, digibahin orang, ya, kemudian bisnis merugi, ditipu orang, ya, dikhianati teman. Ini Bapak Ibu adalah cermin. Cuma selama ini kita nggak pernah menganggap bahwa itu cermin. Kita menganggapnya bahwa kenapa kok hidup saya susah, kenapa kok seperti ini, kenapa kok bertubi-tubi gitu. Bukan. Kehidupan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada yang tidak tepat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pertama mentalnya harus siap dulu, ya kan? Mentalnya harus siap dulu. Kalau seandainya kita mau bercermin, ini cerminnya cermin ajaib Bapak Ibu ya. Dia selalu memberikan respon terhadap segala kehidupan kita. Makanya Anda harus betul-betul setelah materi ini, Anda jadinya sangat sensitif terhadap kehidupan Anda. Sangat-sangat sensi. Karena cermin itu sesuatu yang kita nggak suka. Ya, kalau kita suka itu bukan cermin namanya. Makanya ketika Anda bercermin dengan fisik Anda gitu ya, maka yang Anda harapkan bukan ketika bercermin, wah udah bagus gitu kan, sehingga Anda nggak butuh cermin. Tidak. Tapi ketika bercermin, Anda melihat cemang-cemong gitu kan, Anda melihat rambut Anda yang berantakan, jilbab Anda yang berantakan, dan yang lain-lain gitu ya. Akhirnya Anda katakan bahwa oke, saya sangat-sangat berbahagia karena cermin menunjukkan kepada saya tentang apa yang harus saya perbaiki. Oke? Jadi Bapak Ibu, cermin dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal yang kita sebenarnya tidak inginkan. Itu adalah cermin, seluruhnya cermin Bapak Ibu. Ya, jatuh dari tangga gitu ya, yang sering kita katakan apanya, tangganya ini nakal ya. Bahkan dari kecil kita mendidik anak-anak kita, bahkan kita dididik oleh orang tua kita. Ketika kita jatuh gitu ya, terus kemudian ya, ketika kita jatuh, terus apa yang terjadi Bapak Ibu ya, karena kita waktu itu masih kecil, masih anak-anak gitu ya, kemudian dibilangin ini nih tangganya nakal begitu ya. Jadi yang disalahkan tuh tangganya. Dari kecil kita dididik seperti itu. Yang kita lakukan adalah buruk muka, cermin dibelah. Jadi semuanya kita salahkan. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita mengalami hal yang tidak enak, musibah, cobaan, ujian, hinaan, direndahkan orang gitu ya, kemudian masalah-masalah nggak selesai, utang nggak lunas-lunas, piutang nggak terbayar-bayar gitu ya, kita diusir dari rumah kontrakan kita, mau masuk penjara, dipanggil polisi gitu ya, kemudian kok nggak harmonis sama istri, nggak harmonis sama suami, orang tua kok marah terus sama kita, lalu kemudian selama ini kita buruk muka, cermin dibelah, kita salahkan semua
yang ada di luar kehidupan kita dan mengatakan bahwa ini nih semua yang nggak benar. Akhirnya terkenallah yang disebut sebagai kambing hitam, Bapak Ibu. Ya, kambing hitam. Kambing hitam itu keluar dari apa? Keluar dari mental kita yang tidak siap bercermin. Maka ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita siap dan mengatakan bahwa terima kasih kehidupan, kau telah berikan cermin untuk saya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi pertama, siap mentalnya untuk bercermin. Yang kedua, tahu bahwa seluruh hal-hal yang tidak kita suka dalam kehidupan kita adalah cermin yang berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, bersyukurlah ketika cermin itu terjadi. Bersyukurlah ketika cermin itu terjadi. Ya, dan yang keempat, Bapak Ibu, langkahnya adalah memperbaiki diri setelah cermin menunjukkan sesuatu. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya pola hidup seperti ini akan membuat kita jadi berhati-hati. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, langsung yang disalahkan bukan cerminnya. Siapa yang disalahkan? Kita. Ya, cermin nggak ada yang salah. Emang ada cermin yang salah? Ya, mungkin cerminnya cembung atau cerminnya cekung, ya itu udah urusan lain. Tapi rata-rata cermin itu datar, ya. Pokoknya cermin nggak pernah ada yang salah. Siapa yang salah? Ya kita, gitu. Cerminnya benar, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Sehingga akhirnya cermin kehidupan kita ini luas sekali Bapak Ibu. Akhirnya semua kehidupan kita cermin, betul nggak? Ya, akhirnya semua kehidupan kita cermin. Ya, kalau seandainya ada yang punya masalah dalam kehidupannya, coba ya lakukan 4 tahap ini. Mentalnya siap bercermin, tahu bahwa itu adalah cermin, ya, bersyukur karena cermin itu sudah ditujukan kepada Anda, ya, dan yang keempat adalah memperbaiki diri. Saya mau kasih beberapa ilustrasi Bapak Ibu, contoh-contoh ya. Yang saya alami lah begitu ya, karena saya juga belajar betul tentang ilmu ini gitu ya, berkali-kali saya coba, Masya Allah, iya juga ya gitu ya. Kenapa kok rezeki saya ini nggak datang pada saya? Karena sayanya yang nggak mau bercermin. Tapi ketika saya bercermin Bapak Ibu dan mencoba untuk mensyukuri cermin saya, subhanallah, ternyata rezeki itu berlimpah ruah datangnya. Contoh Bapak Ibu, waktu itu ada ya ini juga saya doakan ya, yang ada dalam kisah ini. Waktu itu ada khodimat ya, mungkin kalau khodimat itu bahasanya pembantu rumah tangga gitu ya, yang membantu kita, walaupun kita nggak pernah menyebut dia sebagai pembantu, tapi mitra ya, asisten. Nah, ini ada asisten rumah tangga kita yang berbuat tidak baik, barang-barang hilang, uang hilang, sampai kemudian akhirnya saya sadar bahwa kok saya beberapa kali meletakkan uang di tempat ini kok nggak ada gitu ya, kok hilang begitu. Terus kemudian akhirnya satu rumah itu merasakan kok ada yang mulai satu persatu barang hilang, satu persatu barang hilang begitu ya. Sampai satu hari kami berjalan dengan mitra asisten rumah tangga kami tadi itu ya, kami jalan keluar gitu ya dengan simbanya gitu kan, anak saya ada di rumah. Kemudian anak saya ini ngasih kabar gitu, ini barang aku yang hilang ketemu gitu. Ketemu di mana? Ketemu di tempat lemarinya Simba gitu ya. Coba dilihat lagi, kata istri saya, coba dilihat lagi itu ada apa aja di sana. Pas dilihat ternyata ada uang, ada dolar kita di situ, ada barang-barang unik kita, ada baju-baju anak saya dan seterusnya, ada di tempat itu ya. Nah kemudian ya itu simbanya ada di mobil gitu ya. Dapat kabar seperti itu, istri saya itu langsung berubah mukanya gitu ya. Saya waktu itu lagi nyetir gitu ya, terus kemudian ketika simbanya kemana gitu kan, mungkin berpisah dengan kita, istri saya bisik-bisik ke saya bahwa terjadi kejadian seperti ini. Kemudian saya bilang gini, oh ya pantas gitu ya,
uang saya memang beberapa kali hilang. Terus gimana nih Bi? Gitu kan, kata istri saya seperti itu. Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya mengingat materi cermin ajaib ini, ya. Kemudian saya katakan gini, oh oke, ini adalah cermin, alhamdulillah saya sudah dikasih cerminnya dan saya yang salah, gitu. Kaget istri saya, loh kok kita yang salah sih Bi? Udah jelas-jelas dianya mencuri, udah jelas-jelas dia klepto, udah jelas-jelas dia ngambil barang kita, kenapa kok bisa kita yang salah, gitu kan? Kemudian saya coba cari, apa ya, salah saya apa ya? Saya mencoba bercermin, karena yang salah bukan si mbaknya, nggak pernah ada orang lain di luar kita yang salah, pasti saya yang salah. Karena saya bercermin, ini kehidupan, ini dikasih tahu, oh berarti saya yang salah saya apa ya? Kemudian saya bilang sama istri saya, oh salah kita Mi, karena kita nggak pernah ngajarin dia, gitu saya bilang. Salahnya kita karena kita nggak pernah ngajarin dia, kita terlalu sibuk bekerja, saya terlalu sibuk gitu ya, mungkin memotivasi orang di luar sana, tapi ada orang yang ada di dalam kehidupan saya tidak saya berikan perhatian, maka di situ salah saya. Maka saya bercermin, oh iya saya yang salah, oh iya ada cemong dalam kehidupan saya, gitu. Akhirnya ya saya minta sama istri saya, oke Mi, siap bercermin? Oke deh, siap, gitu kan. Walaupun siapnya itu dengan gendek sekali Bapak Ibu ya, itu dengan marah gitu ya. Tapi saya bilang oke, yuk, ini adalah momentum bagi rezeki untuk datang pada kita, gitu saya bilang gitu ya. Ini adalah momentum bagi rezeki untuk datang pada kita. Kalau kita mau bercermin, maka rezeki datang. Kalau kita nggak mau bercermin, maka rezeki hilang. Mau pilih yang mana, gitu. Akhirnya kami waktu itu memutuskan siap untuk bercermin Bapak Ibu. Akhirnya yang kami lakukan bercermin, kita panggil si mbaknya, kita kasih tahu, awalnya dia menolak pastinya, tapi kemudian kita kasih bukti-buktinya seperti ini. Akhirnya dia ngaku, terus kemudian kita bilang bahwa saya yang bilang, iya mbak, maafin saya ya, gitu. Maafin saya ini kelupaan, saya ini terlewat ngajarin si mbaknya. Kita kan pengen ke surga sama-sama ya, tapi saya ngajarin orang lain rezeki, ngajarin orang lain baik, tapi saya lupa ngajarin si mbak ini, gitu kan. Ya udah deh, saya minta maaf ya mbak. Jadi yang minta maaf saya, karena saya yang mau bercermin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah si mbaknya akhirnya minta maaf dan merasa bahwa kami menyelesaikan masalahnya dengan adil dan bijaksana. Coba seandainya saya nggak mau bercermin, istri saya nggak mau bercermin, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kita semua rugi Bapak Ibu. Ruginya apa? Ruginya saya merusak terumbu karang saya. Ya, masih ingat materi terumbu karang, bahwa rezeki ada di orang lain. Nah ini ternyata rezeki saya ada di si mbaknya itu, gitu ya. Maka saya menjaga betul agar terumbu karang saya dengan si mbak ini bisa terus terjaga. Ya sampai sekarang alhamdulillah, walaupun dia akhirnya sekarang ini kerjanya di tempat yang lain, tapi ketika bertemu dengan kami terus bisa bersilaturahim. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah cermin, karena sebenarnya kita udah nggak mementingkan si mbaknya itu, tapi yang kita pentingkan siapa? Saya kan, saya pribadi, istri saya, anak-anak saya, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan ilmu terbaik dari cermin yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada banyak sekali kisah-kisah yang saya alami, seperti misalnya ketika saya buat buku ini, kemudian anak saya bilang, Bi, itu kok alay banget sih gitu ya, itu kan bahasanya kok bahasa seperti di seminar, kalau buku itu ya buku, ya tulisan buku gitu loh, datar gitu kan. Loh ini anak saya kan ngasih cermin ke saya, tapi saya sempet nggak siap bercermin Bapak Ibu. Saya bilang gini, kakak nggak ngerti apa-apa, saya bilang gitu ya, kakak nggak ngerti apa-apa, ini gitu kan, Abi nulis dengan gaya bahasa tulisan. Ternyata penelitian membuktikan bahwa orang kalau nulisnya dengan gaya bahasa formal itu nggak dibaca sama orang, tapi kalau nulisnya dengan gaya bahasa berbicara itu banyak orang yang mau baca. Kakak nggak ngerti nih. Iya tapi alay banget gitu. Terus kemudian parah lagi alaynya. Aduh, sempet Bapak Ibu saya tersinggung, sempet gitu ya, saya tersinggung dengan ini pun
saya udah berkali-kali menjalankan ilmu cermin ajaib ini, saya pun kena juga. Ini kan baru aja, buku saya kan baru terbit, anak saya minta baca, kemudian dia kasih feedback, tapi feedbacknya feedback anak-anak gitu kan. Terus kemudian akhirnya saya nggak siap bercermin, dan saya katakan kepada dia, kakak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Abi tersinggung kalau dibilangin ini alainya parah gitu kan, padahal orang lain aja suka. Tapi Bapak Ibu, setelah itu saya sadar, astagfirullahalazim, itu cermin. Anak saya melakukan cermin pada saya. Akhirnya saya mencoba merapihkan dalam cetakan berikutnya gitu ya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Ada kakak saya waktu itu, bapak mertuanya sekarang sudah almarhum, namanya Abah Hasan, hilang Bapak Ibu ya, karena udah pikun gitu ya, ingetannya singkat, kemudian dia keluar, tapi dia nggak datang balik ke rumah. Akhirnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat seluruhnya sibuk Bapak Ibu untuk mencari sang ayah. Tapi kemudian di hari kelima mereka sadar bahwa ini adalah cermin dari Allah gitu. Kok kita kehilangan orang tua? Iya sih, kehilangan orang tua kita cari, tapi ini Ramadan kita akhirnya jadi berantakan. Yuk sama-sama kita niat memperbaiki Ramadan kita. Setelah itu Bapak Ibu, ayahnya diantarkan oleh seorang tetangganya dan ketemu di bawah tangga sebuah pasar gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, keluarganya tidak siap menerima cerminnya. Jadi masalah itu cermin Bapak Ibu, nggak siap gitu ya. Yang disalahkan apanya? Yang disalahkan adalah ya masalah gitu, cerminnya masalah. Tapi kemudian akhirnya di hari kelima mereka siap bercermin. Oke, kita ada yang salah, yuk kita sama-sama perbaiki. Dan ketika mereka siap memperbaiki diri, lalu kemudian rezekinya datang, sang ayah datang kembali dengan baik. Nah Bapak Ibu, inilah cermin-cermin dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ya, ketika Bapak Ibu mengalami masalah-masalah ya dalam kehidupan, itu bukan masalah kok. Itu tuh waduh, anugerah yang luar biasa. Allah ingin agar kita bercermin gitu. Kita bercermin. Ketika kita bercermin dan siap ya, pertama mentalnya siap bercermin, kedua tahu bahwa itu adalah cermin, yang ketiga ya bersyukur cermin itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah memperbaiki diri gitu ya, merapihkan diri. Ketika itu maka yang kelima Bapak Ibu, yang kelima terjadi keajaiban rezeki. Karena Anda sudah siap menerima cermin, Anda sudah siap menerima bahwa oke, saya yang salah gitu ya. Terima kasih atas cermin ini, maka rezeki akan datang. Karena rezeki ini menunggu kita kok. Rezeki itu menunggu kita ya. Ketika kitanya udah rapi, bagus ya, maka itu rezeki akan datang pada kita ya. Sebentar lagi keajaiban akan datang pada Anda. Terakhir Bapak Ibu, ada satu cermin yang sangat-sangat objektif dan indah luar biasa, dan cermin ini betul-betul harus kita syukuri bersama. Cermin ini sudah saya sampaikan dalam sebuah audio, dan ya audio ini banyak sekali orang yang mendapatkannya. Makanya testimoni paling banyak adalah, salah satunya testimoni terbanyak adalah bercermin. Loh, kan belum saya kasih materinya. Iya, namanya ilmu garpu tala Bapak Ibu. Nah, ilmu garpu tala itu menunjukkan bahwa ketika kita punya masalah, maka kita butuh cermin. Oke, sudah siap. Terus kemudian apa dong? Maksudnya apa Allah nih kasih kita masalah ini gitu ya? Maka saat itu, saat yang terbaik adalah langsung aja lihat cermin. Dan cermin paling objektif dan ajaib di muka bumi ini adalah Al-Quran. Al-Quran, ilmu garpu tala. Nih saya tambah dosis ilmu garpu tala, jadi ilmu garpu tala plus ilmu cermin ajaib Bapak Ibu. Maka yang harus dilakukan adalah, banyak orang, beberapa juga itu tidak bisa melihat panas. Kok nggak ada hubungannya sih? Ketika saya buka Al-Quran, kok nggak ada hubungannya ya? Kok saya dibilangin di situ disebutin bahwa ada orang kafir, ada orang zolim? Saya kan nggak kafir Pak Nas gitu kan? Saya kan nggak zolim Pak Nas. Garpu tala nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Ketika dibuka itu, yang keliru apanya? Yang keliru karena kita tidak siap bercermin. Maka ketika disebutkan misalnya orang kafir di Al-Quran, orang zolim ya masuk neraka,
gitu ya. Itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Lihatlah Al-Quran sebagai cermin. Pas Anda lihat, Masya Allah gitu ya, ternyata gitu, saya lalai terhadap perintah Allah. Ya Allah, ternyata saya yang kafir. Kafir ini kan nggak mesti murtad Bapak Ibu ya, nggak mesti keluar dari agama gitu ya, tapi juga hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah itu juga bagian dari kekafiran, bagian ya, bukan kekafiran secara keseluruhan, tapi bagian dari kekafiran. Maka ketika melihat Al-Quran, maka Allah akan buka Bapak Ibu, Allah akan buka ya. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah apa rahasianya gitu. Jadi cermin paling objektif. Kadang-kadang kan kita ketika ada masalah diserempet orang, maksudnya apa? Oh iya, saya yang salah. Salahnya apa ya? Nggak ngerti saya gitu ya, salahnya apa? Tapi ketika Anda buka Quran, ya Allah, saya kok diserempet orang, maksudnya apa ya? Pas dibuka ternyata Allah ya menunjukkan misalnya gitu ya, apa gitu ya, ternyata di situ sholat, oh ternyata sholat kita telat, akhirnya dijadikan mobil kita diserempet orang begitu ya. Nah maka kalau sebagian diantara Anda, kan ada beberapa yang japri ke saya, Pak Nas, kok saya nggak ada hubungannya nih, saya nggak ngerti apa garpu tala gitu ya. Ya saya nggak mungkin jawabin satu persatu, dan saya juga nggak mungkin tahu masalah-masalah Anda Bapak Ibu, tapi coba deh gitu ya, tanya kepada hati yang paling dalam, pernah berbuat salah apa? Karena Al-Quran adalah cermin ajaib buat kita semua. Masalah adalah cermin ajaib. Hinaan orang, cermin. Gosipan orang, cermin. Hal-hal yang gak kita suka, cermin. Apa yang salah? Maka yang paling bagus dalam kehidupan kita, langsung mengatakan apa yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya. Al-Quran insya Allah dengan ilmu garpu tala yang sudah pernah saya sampaikan, maka dia jawabannya sangat-sangat akurat. Tinggal tanya aja dalam hati yang terdalam, apa yang perlu saya perbaiki. Insya Allah kita bisa menemukan jawabannya. Nah ketika itu sudah Anda lakukan, kita lakukan semuanya, siap menerima, oke, ini cermin, saya siap menerima, maka tunggu Bapak Ibu, sebentar lagi keajaiban akan datang pada Anda, karena Anda sudah sesuai dengan energinya. Rezeki suka sekali dengan yang penampilannya bagus ya. Rezeki sangat suka sekali dengan yang penampilannya bagus. Maka setelah itu tiba-tiba ada orang yang mengembalikan piutangnya kepada Anda, tiba-tiba ada orang yang bayarin hutang Anda, tiba-tiba ada Anda closing sebuah produk, tiba-tiba ada konsumen Anda yang tadinya nggak pernah menghubungi Anda beberapa lama, tiba-tiba dia beli sebuah produk pada Anda, tiba-tiba ada investor yang datang pada Anda, tiba-tiba orang tua Anda menghubungi dan memberikan rezeki pada Anda dan memberikan ridhonya pada Anda, tiba-tiba anak Anda diterima masuk dalam sebuah universitas, tiba-tiba suami Anda naik pangkat dan seterusnya. Itu tiba-tiba Bapak Ibu. Kenapa? Itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi karena kitanya yang sudah siap bercermin. Maka ketika kita sudah bagus, rapi, dan siap memperbaiki diri, maka rezeki akan datang pada Anda semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang detox rezeki ya. Terus terang saya sudah beberapa kali tag untuk merekam materi ini, tapi beberapa kali juga saya tidak berhasil merekamnya, bukan karena kualitas suaranya, tapi ada kekuatan yang sangat besar di dalam diri saya. Materi ini bisa membalik seluruh kehidupan Anda. Ibarat kalau kita salah jalan, kemudian kita sadar, kemudian kita ya tinggal U-turn atau berbelok berbalik arah. Maka mudah-mudahan materi detox rezeki adalah materi yang bisa membuat kita semua, saya juga ya sebagai pribadi yang banyak sekali kesalahan, bisa jauh-jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya rezeki kita dimudahkan olehnya. Bapak Ibu, ada banyak sekali yang merasa menyesal tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi
lebih banyak lagi yang tidak menyesal Bapak Ibu. Lebih banyak lagi yang tidak mengetahui tentang dosa-dosa yang dilakukan. Lebih banyak lagi yang tidak mengerti tentang perisai rezeki. Dia hanya mengerti tentang kenapa hidup susah, kenapa hidup kok jadi ribet, kenapa kok rezeki jadi seret, ya. Kenapa kok hidup tidak mudah dijalani, kenapa tampaknya Allah tidak adil, begitu. Tapi betapa banyak orang di luar sana yang tidak sadar bahwa ternyata seluruh sebab-sebab dari yang terjadi pada kehidupannya hanyalah perisai rezeki yang dicintai betul olehnya, sehingga akhirnya dia tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka bagi Anda yang menghubungi saya secara pribadi dan kemudian mengatakan tentang betapa hinanya diri kita, betapa hinanya diri saya ketika mendengarkan materi tentang jodoh terbaik, mendengarkan materi tentang cacat yang sempurna, mendapatkan cerita tentang betapa banyaknya orang yang bersalah lalu kemudian berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya, tentang materi-materi ya yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu, bagi mereka-mereka yang sadar akan perisai rezekinya, saya ingin ucapkan selamat kepada Anda. Kenapa? Karena kesadaran akan kesalahan adalah rezeki itu sendiri. Kesadaran bahwa kita berbuat salah itu adalah rezeki yang tidak ternilai, Bapak Ibu, ya. Karena siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam tak terkecuali para nabi dan rasul khata'un, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Wa khairul khata' at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang sejarah ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang berdosa lalu berbalik arah. Berdosa berbalik arah lalu Allah tinggikan derajatnya. Berdosa berbalik arah Allah tinggikan derajatnya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau merasa tangannya hina betul ketika memukul ya seseorang yang dibelanya, sebenarnya ada konflik antara kaumnya Bani Israel dengan pengawalnya ya, pengawalnya Fir'aun ya, lalu kemudian dipukul dan kemudian terbunuh, dan kemudian Nabi Musa merasa hina sekali. Nabi Musa merasa dirinya bersalah sekali karena telah membunuh, karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu telah menghidupkan jiwa seseorang, maka dia sama dengan seperti menghidupkan seluruh jiwa manusia. Tapi subhanallah Bapak Ibu, kehinaan yang dianggap oleh Nabi Musa berbalik arah menjadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk beliau, yang akhirnya diangkat menjadi nabi ya. Jadi nabi juga berbuat salah, tapi kemudian ketika sadar akan kesalahannya, lalu kemudian Allah angkat derajatnya menjadi nabi. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau sudah tidak sanggup menghadapi kaumnya ya, yang akhirnya dia melarikan diri dari kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk berdakwah, tapi kemudian akhirnya di dalam perut ikan paus yang besar, Nabi Yunus menyadari kesalahannya, lalu kemudian gema dari doanya terdengar sampai kita saat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah kesadaran Nabi Yunus akan dosa-dosa yang dilakukannya. Nabi Adam alaihissalam juga kisah tentang berdosa.
ketika takdirnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian tergoda, ya, dan kemudian akhirnya diturunkan ke muka bumi, maka sepanjang kehidupannya Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh terjadilah kami menjadi orang yang merugi. Kisah Nabi Adam adalah kisah pengampunan, kisah pertaubatan. Sepanjang kehidupan Nabi Adam adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat, jika Anda sekarang yang mendengarkan audio ini pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, menghancurkan terumbu karangnya, akan ada terumbu karang yang baru insya Allah buat Anda. Bagi Anda yang mungkin mendengarkan materi jodoh terbaik lalu terpukul sekali, apa begitu Pak Nas? Apa saya begitu hina? Saya pernah berzina dalam kehidupan saya sebelumnya. Bersyukurlah, karena nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Nyawa Anda, nyawa kita semua yang masih bisa mendengarkan audio ini belum sampai ke kerongkongan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, Allah seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa hukumannya adalah dirajam sampai mati. Memang benar, seakan-akan untuk menunjukkan bahwa benar-benar dosanya besar sekali. Karena selama ini kita tidak pernah menganggap bahwa itu dosa. Kita iyalah dosa, tapi kita tidak pernah menganggap bahwa dampaknya begitu besar kepada kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Kita anggap ya nantilah minta ampun kepada Allah, salaman kepada manusia, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, diampuni. Enggak sesederhana itu. Ketika kita sadar bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, maka itu adalah rezeki yang luar biasa buat kita. Mungkin selama ini Anda menganggap bahwa, waduh Pak Nas, kalau saya sudah pernah berzina, pantas saja rezeki saya hancur seperti ini. Karena sepertinya saya sudah tidak pantas untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi yuk sama-sama kita bergabung dengan kafilah pertaubatan, dengan kafilah orang-orang yang sadar akan dosanya, kafilah para nabi yang mengakui dosa, kafilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada banyak sekali kisah tentang mereka-mereka yang sadar akan dosanya. Tapi kekuatan kesadaran akan dosa, kesadaran akan dosa ini yang membuat akhirnya Umar bin Khattab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena kebaikan dapat mengkompensasi keburukan. Maka hadis ini menjadi kabar gembira bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadi kabar gembira dan dijadikan ini sebagai ruh kehidupan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ruh kehidupan bagi Umar, ya. Ketika kesalahannya ingin ditutupi dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi manusia mulia yang kita kenang sampai sekarang. Karya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah, begitu besar, dan ternyata itu berangkat dari sebuah kesadaran akan kesalahan. Dan ini adalah rezeki yang mulia, rezeki yang besar. Umar bin Khattab mungkin ada perasaan khauf, ada perasaan takut. Ya Allah, apakah benar aku bisa diampuni oleh Engkau sementara dosaku begitu banyak ya Allah? Tapi kemudian akhirnya Umar bin Khattab tidak larut dengan kesalahannya, tidak larut dengan dosanya. Umar bin Khattab menutupinya dengan beramal lagi. Amal apa lagi yang bisa kulakukan agar bisa mengambil hatinya Allah untuk mengampuni dosa saya yang sangat-sangat besar. Maka
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian di antara Anda ketika mendengarkan materi tentang perisai rezeki, lalu kemudian saya mulai bongkar sedikit demi sedikit dosa-dosa yang kita lakukan. Kita merasa pantas. Iya, pantas aja rezeki kita nggak datang loh Ibu, karena perisai kita begitu besar. Tapi kita punya Allah yang maha mengampuni, yang maha sayang akan hambanya, Maka mari kita juga renungkan tentang sebuah hadis, kisah tentang seorang yang telah membunuh 99 orang. Satu orang saja dibunuh, selaksana membunuh seluruh manusia. Lalu kemudian ini membunuh 99 orang. Tapi kemudian dia sadar, hati nuraninya keluar, bekerja, sensornya bekerja. Lalu kemudian ada hidayah yang merasuk di dalam hatinya. Lalu kemudian bertanya, apakah aku bisa diampuni ya Allah, sementara aku telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ulama pada saat itu. Ya, ini cerita di zaman Bani Israel, dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu bertemu ulama, wahai syekh, wahai ulama, saya ini telah berdosa, 99 orang telah saya bunuh. Apakah saya bisa diampuni oleh Allah? Tapi kemudian ulama ini mengatakan, tidak mungkin kau bisa diampuni. Satu orang saja sudah selaksana membunuh seluruh manusia, kamu telah membunuh 99 orang. Karena perasaan begitu putus asa akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ulama ini dibunuh dan genaslah 100. Tapi kemudian manusia yang ingin bertaubat ini datang kepada ulama kedua yang kemudian mengatakan Allah maha mengampuni, sampai akhirnya batas ketenggorokan, sepanjang nyawa masih ada, maka masih bisa diampuni oleh Allah dengan syarat engkau meninggalkan seluruhnya dan pindah ke satu tempat yang lebih baik. Kemudian akhirnya dia lakukan itu, dan singkat cerita, akhirnya seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang ini akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Dan ketika malaikat maut, malaikat berselisih tentang hal ini, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Lalu kemudian diukur, ternyata beliau lebih dekat ke tempat desa yang dia tuju, ke tempat dia untuk bertaubat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian di antara Anda seakan-akan sepertinya sudah tidak lagi punya harapan kepada Allah. Tapi yuk sama-sama kita renungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang hal ini. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Bapak Ibu, bagi sebagian Anda yang mengalami musibah dalam kehidupannya, musibah dalam rezekinya, musibah dalam kehidupannya karena dosa-dosanya begitu tebal, begitu besar, maka yuk sama-sama kita jadikan ini sebagai momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah sepanjang nyawa kita masih ada dan belum sampai ke tenggorokan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah.
Kita masih punya kesempatan untuk melakukan pertaubatan. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya adalah detox rezeki, ya. Bagaimana kita bisa dengan jalan pertaubatan ini kita melakukan detox, ya. Mungkin Anda pernah melihat, dan ini pengalaman saya bersama istri begitu ya. Ada yang memakai kosmetik bermerkuri, kosmetik berbahaya, lalu kemudian wajahnya hancur gitu ya. Lalu kemudian dia sadar gitu. Setelah menggunakan kosmetik beberapa lama, kemudian akhirnya dia sadar bahwa zat yang dimasukkan ke dalam wajah ini adalah zat yang berbahaya. Lalu kemudian dia mulai sadar akan kesalahannya. Tapi kemudian jalan untuk berbalik ke wajah yang semula itu adalah jalan yang terjal, Bapak Ibu. Jalan yang terjal mungkin akan keluar semua flek-fleknya, jerawat dan segala macam gitu ya dari wajahnya. Tapi kemudian ketika ada yang memahami bahwa ini adalah proses detox, ini adalah proses detoksifikasi, keluarnya racun dari seluruh tubuh, maka dia bisa menerima dengan begitu sabarnya. Maka Bapak Ibu, logika rezeki yang kita bangun ya setelah beberapa materi ini, mungkin ada sebagian di antara Anda yang ingin rezekinya baik, bisa, insya Allah akan ada banyak sekali kesempatan untuk Anda, masih bisa kok gitu. Kalau Anda sekarang ini hutang nggak lunas, piutang tidak terbayar, lalu kemudian Anda harus diusir, bahkan sebagian di antara Anda yang dipenjara, ada yang ditangkap, asetnya disita, dihancurkan semua kehidupannya, dihina oleh orang lain. Maka yuk sama-sama kita melihat kehidupan kita, episode kehidupan kita bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting Anda sadar akan kesalahan, yang penting kita sadar akan kesalahan, lalu kemudian kita berbalik. Tapi jalan berbalik ini jangan meminta instan, Bapak Ibu. Kita sudah terlalu jauh berjalan dari jalur yang Allah inginkan. Kita terlalu jauh berjalan, lalu kemudian kita sadar bahwa ini bukan jalannya, lalu kemudian kita mulai berbalik. Tapi jalan berbalik adalah jalan yang terjal, seperti jalan detox itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian seluruh racun-racun keluar, hinaan, cobaan, deraan. Mungkin kita perlu beberapa tahun sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang baik untuk kita. Yang perlu kita sadari adalah bahwa sudah kita minta ampun kepada Allah atas seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kemudian kita sadar bahwa kita berbuat salah. Yang repotnya ini ada banyak orang yang ingin rezekinya berlimpah, tapi dia nggak sadar bahwa dia pernah berbuat salah. Merasanya bahwa hidup saya baik-baik saja, saya nggak pernah berbuat salah, ya. Lalu kemudian, tapi ternyata hidupnya nggak harmonis, masalah di mana-mana, ya. Kemudian kehidupan yang nggak nyaman itu juga bagian dari kesalahan. Kalau seandainya hidup kita udah benar, ya, hidup kita udah bagus, hidup kita udah rapi, maka pasti rezeki datang dan bagai air bah. Kita harmonis dengan keluarga, hidup kita nyaman. Kalau belum terjadi seperti itu, mungkin kita perlu berbalik. Dan saat berbalik itu kita perlu mengalami yang namanya detoksifikasi, keluarnya racun-racun. Maka jangan heran, mohon maaf, mohon izin bagi mereka yang ingin menekuni jalan ini, bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui tentang jalan ini, maka jalan ini akan dipenuhi dengan keluarnya racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kalau keluar itu, maka berbahagialah. Makanya dalam materi sebelumnya saya sampaikan tentang yang namanya paradox of candy. Akan ada bungkus-bungkus yang banyak yang dikeluarkan. Mungkin barang Anda hilang, mungkin Anda akan dihina orang, mungkin ya akan ada banyak sekali pengorbanan yang keluar dari diri Anda. Tapi itulah prosesnya, itulah detoxnya, itulah bungkus-bungkus yang keluar. Sabar saja, sebentar lagi isinya akan datang.
Mungkin saya ingin sedikit cerita tentang ada satu kisah yang saya lihat betapa dahsyat buat saya, dan detoksnya cepat begitu ya. Ya mungkin bukannya cepat ya, tapi di antara jalan yang Allah pilihkan untuk detoksifikasi ini, Allah kasih hadiah gitu. Allah kasih hadiah. Ini kisah tentang seorang nenek. Nenek ini hobinya minta-minta, Bapak Ibu. Setiap hari minta-minta. Setiap hari minta-minta. Dia nggak sadar bahwa minta-minta adalah dosa. Berharap kepada manusia, meminta-minta, ini adalah dosa. Dia nggak sadar ini. Dan dia merasa, oh, oke, yang lain dia berada di dalam komunitas peminta-minta. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah mencari nafkah. Tapi dia nggak sadar bahwa ternyata Allah nggak suka dengan perbuatan ini. Maka kemudian akhirnya dia tahu bahwa dia dapatkan kisah tentang Ustadz Yusuf Mansur. Dia datanglah ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur ya. Akhirnya dia datang bukan buat ngaji, tapi buat minta-minta ya. Sampai akhirnya ya panenlah Bapak Ibu ya, karena Ustadz Yusuf Mansur ini mendoktrin jamaahnya untuk sedekah ya, sementara si nenek ini ada di luar ya, tinggal menengadahkan tangan sampai kemudian akhirnya seluruh jamaahnya menjadikan sang nenek ini sebagai alat praktikum Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia lakukan itu terus sampai kemudian akhirnya ketahuan sama jamaah Bapak Ibu. Dilaporkan sama Ustadz Yusuf Mansur ya, kemudian ketemu, nenek datang pengen minta-minta. Enggak Ustadz, saya nggak pengen minta-minta, saya pengen ngaji Ustadz. Wah, ini banyak orang yang laporan nenek seperti ini. Enggak Ustadz, gini aja deh, kalau besok datang pengen ngaji silakan dah, tapi kalau datang pengen minta-minta lebih baik jangan gitu. Kurang lebih seperti itu isinya nasihat Ustadz Yusuf Mansur kepada sang nenek. Akhirnya itu si nenek datang lagi besoknya, tapi berubah niat Bapak Ibu. Berubah niatnya, yang tadinya pengen minta-minta sekarang ngaji. Kenapa? Karena udah ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur. Sampai kemudian akhirnya ini nenek ngaji, sampai kemudian akhirnya ada tuh si nenek, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada saya. Ini nenek ini ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, nggak tahu orang yang diocehin orang yang sibuk. Sampai kemudian Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, udah nek, gak usah banyak ngomong, nih gue mau kasih duit ya. Yang tadinya dia ngoceh langsung diem gitu ya, gue mau kasih duit 250.000, tapi bukan buat nenek semua ya, 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Nggak paham Ustadz, kata tuh si nenek ya. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ngeliat saya, nah terusin mas, gue banyak urusan. Akhirnya pergilah Ustadz Yusuf Mansur, saya berhadapan sama si nenek. Oh mungkin tadi Ustadz Yusuf Mansur ngejelasinnya kecepatan, saya akhirnya jelasin pelan-pelan. Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit gitu, cuma ya bukan buat nenek semua. Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih 250.000. Betul kan Ustadz ya? Saya cari Ustadz Yusuf Mansur, nggak ada Ustadznya. Oh ternyata nerusinnya bukan cuma nerusin jelasin, nerusin ngasihin duit gitu kan. Akhirnya aduh, saya dijebak sama Ustadz Yusuf Mansur, tapi dijebak yang baik begitu. Akhirnya keluarlah dompet saya ada duit 300.000. Kemudian akhirnya saya keluarkan, nenek ada duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua, 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz, cepet banget pahamnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya nggak ada duitnya, sekarang ada duitnya. Jadi orang kalau dijelasin ada duit, cepet paham gitu. 2 minggu kemudian saya ketemu masih si nenek lagi, nangis si nenek. Subhanallah Ustaz, alhamdulillah. Ada apa nih? Ada apa? Iya tuh Ustaz, duit itu udah saya tukerin duit-duit kecil ya, 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Cuma karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak, sampai duit 240.000 udah habis, masih ada 3 orang yang datang. Nih bagi sedekah kok saya nggak dapet gitu, kata 3 orang ini. Udah habis, udah ketinggalan loh gitu. Jangan bohong dong nih, jangan bohong. Akhirnya karena didesak, keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? 60.000. Dikeluarkan 10.000. Nih bagi 3 ya, udah habis. Pagi harinya beliau melakukan hal seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah, kalau nggak salah namanya Ibu Hajah Maryam.
Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah, tadi pagi saya udah daftarin nenek pergi umroh. Subhanallah, 10.000 pergi umroh, 10.000 pergi umroh. Masya Allah, ini yang namanya detox rezeki Bapak Ibu. Kita lihat prosesnya. Pertama, sang nenek melakukan dosa. Apa dosanya? Dosanya meminta-minta dan memanfaatkan masjid sebagai ladang untuk meminta-minta. Ini dosa. Ya. Ini dosa yang dia lakukan, tapi dia nggak sadar. Dia merasa bahwa itu oke, semua juga melakukan itu, gitu ya. Tapi ternyata dia telah menggantikan manusia, telah menggantikan masjid, telah menggantikan pengharapan ke orang lain dibandingkan dengan pengharapan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk dari dosa. Ya, ini satu. Tahap yang pertama adalah melakukan dosa. Yuk kita berkaca. Mungkin sebagian di antara kita, saya juga termasuk, pernah melakukan dosa, gitu ya. Lalu kemudian kita coba teliti, apa ya salahnya, gitu ya. Apa ya salahnya? Terus kemudian kita coba meminta, bertanya kepada Allah, ya Allah saya salah di mana, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, sadar akan kesalahan. Nah, di sini Allah menjadikan kesadaran akan kesalahan itu dengan bantuan orang lain, yaitu bantuan jamaah yang melaporkan ke Ustadz Yusuf Mansur, dan Ustadz Yusuf Mansur juga menegur kepada sang nenek. Ini adalah proses kedua terhadap sang nenek, yaitu memberitahu tentang kesalahan. Nah, sampai di sini ada orang yang mau nerima, ada orang yang tidak mau terima, ya. Sampai di sini ada orang yang mau terima, ada orang yang nggak mau terima. Kebetulan, alhamdulillah, sang nenek ini mau terima. Akhirnya beliau ya merendahkan dirinya. Ini tahap ketiga. Pertama, terjadi dosa. Kedua, disadarkan akan dosanya. Yang ketiga, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa dirinya pernah melakukan salah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses merendahkan diri di hadapan Allah ini dilakukan oleh Nabi Adam sepanjang 1000 tahun. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Musa. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Yunus. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika setiap beliau ingat akan wajah anaknya, beliau selalu menangis. Ini adalah proses merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Dan proses merendahkan diri ini ya dilakukan dengan sepenuh kesungguhan. Kemudian setelah merendahkan diri di hadapan Allah, baru yang keempat, mengisi dengan aktivitas yang bisa menutupi dosa tersebut. Ya, yang dilakukan oleh sang nenek adalah ngaji, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh sang nenek. Nah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah menutupi dengan berbagai amal soleh. Maka kita harus haus, gitu ya, harus haus, apalagi di amal soleh yang harus saya lakukan. Makanya janji Allah terhadap berbagai amalan itu adalah diampunkan seluruh dosa. Ini ada proses detox, gitu ya. Ini ada proses detox sehingga akhirnya ya, yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah mencari detoxnya. Apa nih yang harus saya lakukan agar bisa mendetoks dosa-dosa saya, agar bisa menghancurkan seluruh dosa-dosa saya. Begitu, ya. Maka di sini menutupinya dengan berbagai amal soleh, beramal lagi, haus dengan amalan-amalan yang Allah janjikan untuk pengampunan dosa. Nah, untuk kasus sang nenek ini, beliau akhirnya ngaji, dan saya yakin proses ngaji yang dilakukan oleh sang nenek ini pedih sekali. Kenapa pedih? Karena dia biasa mendapatkan uang dari pengajian, tapi sekarang ini tidak mendapatkan. Maka bisa jadi kehidupannya berat, bisa jadi kehidupannya sulit, bisa jadi kehidupannya tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi beliau terima. Kenapa? Karena sudah ketahuan ya, ini dipaksa, ini detox terpaksa namanya. Tapi Anda, insya Allah ya,
Saya yakin Anda yang mendengarkan audio ini adalah mereka-mereka yang tegar, yang siap menerima detox dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang mengalami detoxnya selama 7 tahun, ada yang detoxnya selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, mengalami beratnya ujian ketika kembali. Jadi yang pertama, dosa, melakukan dosa, ini tahap pertama. 2, sadar akan kesalahannya. 3, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diisi dengan berbagai amalan-amalan untuk mempercepat ditimbunnya dosa-dosa itu. Dan yang kelima adalah bersabar dengan prosesnya, bersabar dengan proses detoxnya, ya, bersabar dengan prosesnya. Yang keenam, bersabar ketika muncul berbagai kesulitan dalam proses detox ini, ya. Kalau ini yang sudah dilakukan, maka terjadi yang keenam, Bapak Ibu. Yang keenam ini adalah ujian. Ujian terhadap proses detox kita. Ujian yang terjadi pada sang nenek adalah, ya, diberikan harta. Dan harta ini amanah. Amanah ini harus disampaikan kepada pemiliknya. Dan ternyata sang nenek melakukannya dengan berhasil. 240.000 dibagikan semuanya. Dan ternyata tidak cukup dengan itu. Yang dilakukan oleh sang nenek adalah menambah amanah itu, ya, dengan pengorbanan. Yang dilakukan mengorbankan 10.000 dari yang dimilikinya untuk, ya, memenangkan orang-orang. Dan akhirnya tahap terakhir dari proses ini, ya, tahap yang ke-9 adalah terjadinya keajaiban. Keajaiban ini terjadi, ya, keajaiban ini terjadi adalah karena hadiah Allah. Allah suka dengan orang yang kembali. Allah suka dengan orang yang melakukan proses detoksifikasi itu, ya. Allah suka dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita akhirnya mendapatkan optimisme kembali bahwa Allah Maha memberikan hadiah untuk kita. Dan mungkin sepanjang perjalanan itu didetox lagi hadiah, detox lagi hadiah, lagi detox lagi hadiah, hadiah-hadiah kecil yang Allah akan berikan pada kita. Bersyukur dengan setiap hadiahnya, lalu kemudian detox lagi hadiah lagi, detox lagi hadiah lagi, terus sampai kemudian akhirnya bersih kita seluruhnya dari seluruh dosa-dosa kita. Nah, kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak sekali ayat-ayat yang menekankan tentang hal ini, ya. Misalnya dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 104, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadi." Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama dengan para sahabat, lalu kemudian melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabatku, kira-kira ibu itu tega nggak? Ya, mau nggak melemparkan bayinya ke kobaran api?" Begitu. Para sahabat kaget mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tidak mungkin ya Rasulullah, ya. Ibu itu begitu sayangnya kepada anaknya, nggak mungkin dilemparkan ke kobaran api. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada bayi. Sungguh Allah lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi bayinya. Maka Allah menyayangi Anda, Bapak Ibu semua.
Allah menyayangi kita. Allah gak pengen kita tergores sedikit pun dari api neraka. Allah gak pengen kita masuk di api neraka. Gak pengen Allah. Gak mau Allah kita masuk di api neraka. Gak mau Allah. Allah gak ingin sama sekali melihat kita terbakar di api neraka. Itulah Allah. Kalau ibu kita tidak mau meletakkan kita di api neraka, bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Allah tidak mungkin. Tapi kemudian karena dosa-dosa kita, akhirnya Allah menghancurkan kita di kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya gugur dosa-dosa kita, supaya hancur dosa-dosa kita, supaya habis dosa-dosa kita, dan kemudian kita menjadi manusia yang bersih di hadapan Allah. Dan ini adalah bentuk sayangnya Allah. Jadi kalau ditanya apakah Allah jahat pada saya? Tidak. Malah sebaliknya, Allah maha sayang kepada hambanya. Allah maha sayang kepada hambanya. Lebih sayang daripada seorang ibu menyayangi bayinya. Subhanallah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Proses detox yang insya Allah kita semua akan mengalaminya. Jadi kalau seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, katakan kepada Allah. Katakan kepada Allah, seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ya Allah, sungguh aku lebih baik menerima kesalahan ini, menerima kesulitan ini di kehidupan dunia, asalkan Engkau membayar seluruh kesulitan-kesulitan kami dalam kehidupan dunia ini berupa keselamatan nanti di yaumil akhir. Tapi percaya Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah juga berhak untuk memberikan harta rezeki yang berlimpah pada Anda dalam kehidupan dunia, asalkan Anda sabar dalam prosesnya. Asalkan Anda sabar dalam prosesnya. Di akhir dari audio ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang ada dalam kumpulan hadis Arba'in nomor 42. Dalam sebuah hadis qudsi, Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku, pasti ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Pasti ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit, lalu kalian memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, asalkan tidak menyekutukan aku, pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan seluruh dosa-dosa ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah beristighfar, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca doa Sayyidul Istighfar yang nantinya akan saya ajarkan dalam kesempatan berikutnya. Kemudian juga membaca tahlil La ilaha illallah, membaca La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Ummu Hani berkata, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah La ilaha illallah
maka ucapan ini tidak akan menyisakan dosa dan tiada perbuatan yang melebihi keutamaannya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita mendapatkan keberkahan di kehidupan dunia dan juga keberkahan di kehidupan akhirat. Bagi mereka-mereka yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sebelumnya, berbahagialah karena Anda masih bisa mendengarkan audio ini. Artinya Anda masih punya kesempatan untuk meminta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa Anda, sebelum nyawa Anda sampai di tenggorokan Anda.